Oke, kita langsung aja ya. Hari ini kita mau bedah tuntas laporan keuangan dari Jaya Konstruksi Manggala Pratama, atau biar gampang kita sebut aja JKON. Fokus utamanya, kita mau lihat ada perubahan apa aja sih di aset perusahaan ini antara tahun 2024 dan 2025. Yuk kita mulai. Langsung ke angka yang paling mencolok. Dalam 1 tahun, total aset JKN-ON itu tumbuh sekitar 126 miliar rupiah. Angka yang gede banget dan pastinya bikin kita semua penasaran kan? Nah, biar lebih kebayang, ini dia visualnya. Kita bisa lihat total asetnya lompat dari 4,37 triliun ke, nyaris 4,5 triliun rupiah. Kalau dilihat sekilas, ini kan kelihatannya kabar baik banget. Pertumbuhan ya, tetap pertumbuhan dong. Tapi tunggu dulu. Cerita di balik angka ini ternyata jauh lebih rumit. Disinilah analisis kita jadi makin seru. Pertanyaan utamanya bukan cuma apa yang tumbuh, tapi gimana caranya dan kenapa. Inilah yang bakal nentuin apa arti sebenarnya dari angka-angka ini buat masa depan perusahaan dan tentunya buat para investor. Oke, ini dia agenda kita. Kita mulai dari angka besarnya, terus kita bongkar isinya satu persatu, kita lihat apa peluang dan risikonya, dan terakhir, kita simpulkan apa artinya semua ini buat Anda sebagai pemegang saham. Jadi kita mulai dari bagian pertama. Seperti yang udah kita lihat tadi ya, total asetnya naik dari 4,37 triliun jadi hampir 4,5 triliun. Secara umum, ini jelas sinyal yang positif. Artinya, nilai perusahaan secara keseluruhan jadi lebih besar. Sekarang, mari kita masuk ke inti permasalahannya. Pertumbuhan 126 miliar ini ternyata nggak merata loh. Cerita yang sebenarnya baru kelihatan pas kita lihat gimana susunan atau komposisi asetnya itu berubah drastis. Nah, ini dia. Ini poin yang paling krusial. Aset lancar, atau gampangnya aset jangka pendek, itu meroket sampai 149 miliar rupiah. Tapi anehnya, di saat yang bersamaan, aset tidak lancar, aset buat jangka panjang, justru malah turun 23 miliar rupiah. Ini bukan sekedar angka biasa, teman-teman. Ini adalah sinyal pergeseran strategi yang penting. Biar kita semua paham, kita samain persepsi dulu ya. Aset lancar itu aset yang paling gampang dicairin jadi uang. Contohnya ya uang kas, piutang, persediaan. Anggap aja ini kayak uang di dompet perusahaan buat bayar gaji, tagihan, dan kebutuhan operasional sehari-hari. Nah, lawannya adalah aset tidak lancar. Ini adalah investasi jangka panjang. Isinya itu properti, pabrik, mesin-mesin berat, dan peralatan. Aset-aset inilah yang jadi fondasi atau katakanlah mesin pertumbuhan perusahaan buat ekspansi di masa depan. Oke, sekarang kita lihat sisi positifnya dulu. Dengan aset lancar yang naik pesat, ada peluang besar yang muncul, terutama soal keamanan finansial jangka pendek. Dan ini dia buktinya. Dari total kenaikan 149 miliar di aset lancar tadi, porsi terbesarnya itu datang dari kas dan setara kas, yang nambahnya sampai 96 miliar rupiah. Artinya perusahaan sekarang secara harfiah megang duit cash lebih banyak. Terus untungnya apa punya banyak cash? Wah, banyak banget. Mereka jadi lebih gampang bayar utang jangka pendek, lebih fleksibel kalau tiba-tiba ada peluang investasi bagus, dan yang paling penting, mereka punya bantalan pengaman yang lebih tebal. Jadi, kalau tiba-tiba ekonomi lagi goyang, mereka jauh lebih siap. Tapi, seperti koin, selalu ada dua sisi. Sekarang kita balik koinnya. Kita bahas potensi resiko yang muncul gara-gara penurunan aset jangka panjang tadi. Ini pertanyaan yang harus kita tanyain. Kalau perusahaan lagi ngumpulin uang kas, kenapa aset yang jadi mesin pertumbuhan buat masa depan justru dikurangin? Data ini ngasih kita petunjuk penting. Aset tetap yang isinya properti, pabrik, dan alat-alat berat, nilainya turun hampir 30 miliar rupiah. Padahal, buat perusahaan konstruksi ini kan senjata utama mereka buat kerja. Jadi apa artinya ini? Penurunan ini bisa berarti dua hal. Pertama, perusahaan mungkin lagi jualin sebagian asetnya. Atau yang kedua, mereka lagi ngerem belanja modal buat beli mesin dan alat baru. Ini bisa berarti mereka menunda bangun pabrik baru atau upgrade alat berat, yang ujung-ujungnya bisa ngaruh ke kapasitas mereka buat ambil proyek-proyek besar di masa depan. Oke, sekarang kita coba satuin semua kepingan puzzle ini. Apa artinya semua ini dari sudut pandang kita sebagai pemegang saham? Jawabannya ada di keseimbangan strategis. Kutipan ini, menurut saya, ngerangkum semuanya dengan sempurna. JOKON sepertinya sedang melakukan sebuah barter. Mereka mengorbankan sedikit potensi ekspansi jangka panjang untuk mendapatkan keamanan finansial yang lebih kuat saat ini. Jadi, ini dia dua ceritanya. Di satu sisi, ada peluang dari likuiditas yang kuat yang bikin perusahaan jadi lebih aman dan fleksibel.
Tapi di sisi lain, ada risiko dari investasi jangka panjang yang berkurang, yang berpotensi bikin pertumbuhan melambat dan perusahaan jadi kurang ekspansif. Nah, pertanyaan ini sekarang kembali ke Anda sebagai investor. Apakah langkah ini adalah strategi bertahan yang cerdas ngelihat kondisi ekonomi sekarang? Atau ini justru tanda terlalu hati-hati yang bisa bikin JKON ketinggalan dari para pesaingnya nanti? Jadi inilah dilema utamanya, stabilitas untuk hari ini atau pertumbuhan untuk esok hari. Jawaban Anda atas pertanyaan inilah yang akan menentukan bagaimana Anda melihat prospek JKON ke depannya.